Waktu saya masuk ke ruangan ini tadi, saudara, tiba-tiba itu ada satu impresi ya. Impresinya itu sangat kaget saya. Saya nggak tahu tadi Dimas apa dalam hatinya sampai dia ngomong seperti itu. Tapi impresinya begini. Seandainya hanya sekelompok kita yang sekarang ini kumpul, ya sekelompok kita kecil. Ini ada berapa orang? 40 ada? Nggak sampai ya, nggak sampai ya. Sekelompok ini, itu impresinya kuat sekali dalam hati saya itu merasakan. Kalau saudara nggak sampai 40 orang ini dan sungguh-sungguh bisa menangkap hati Tuhan, ya, Indonesia berubah. Nggak perlu banyak-banyak, serius. Ya, nanti saya akan tunjukkan poin-poin itu. Saya betul-betul jadi komentar. Wow, apa betul Tuhan bisa seperti itu? Terus saya kan masih di belakang tadi. Nah begitu saya duduk, saya ikuti saudara menyembah Tuhan. Wih, betul-betul itu. Kalau saudara yang ada di sini saat ini sungguh-sungguh mengerjakan ya apa yang dia mau, Indonesia berubah betul. Amin. Siapkan catatan saudara. Kita akan bongkar Alkitab sedapat mungkin. Ya. Karena jam 5 saya sudah ada di Green Garden. Ada meeting lagi itu yang umurnya lebih tua dikit dari saudara. Mereka ini yang ada di Kanada, di Jerman, di Australia tahun 80-an. Mereka masih mahasiswa. Ya kalau 80-an mahasiswa, sekarang mereka umurnya hampir 40-an kira-kira. Nah, karena mereka tahu saya ini hari ini kosong, sore ini ya seperti yang Dimas katakan, bukan saya yang buat sibuk. Orang-orang itu membuat saya sibuk. Nah, ketika mereka dengar saya ada di sini sore nanti nganggur jam 5 mereka kumpul. Jadi dari Jerman, dari Kanada, sebagian kota Amerika dan sebagian Australia mau kumpul. Nah memang dari dulu panggilan saya itu kepada orang muda, kepada mahasiswa, kepada pemimpin muda. Itu dari dulu panggilan saya. Dan itu memang hati saya ada di situ, itu passion saya. Maka itu tadi waktu saya masuk Roh Kudus bicara itu nggak main. Maka itu dengarkan baik-baik dan ikuti apa yang Tuhan mau kerjakan. Oke? Saya mau dahului sebuah kalimat yang pasti akan buat saudara kaget. Dan tapi ini fakta. 70% lebih bahkan. Ya, 70% lebih yang sekarang ini gereja lakukan. Dengar baik-baik. 70% lebih yang gereja sekarang lakukan. Itu tidak ada di Alkitab. Bayangkan, 70% lebih. Hanya 20% lebih yang sesuai Alkitab. Nah caranya gampang supaya saudara nanti kalau bicara kepada teman-teman yang lain tentang gereja itu tahu. Nah apa alasan saya mengatakan kalimat ini? 28 pasal Kisah Para Rasul. Ya, 28 pasal Kisah Para Rasul. Itu adalah blueprintnya gereja. Tahu kata blueprint? Ya. Cetak birunya. Nah dari pasal 1 sampai pasal 28 itu blueprintnya gereja. Dengan kata lain, apa saja yang gereja buat harus seperti blueprintnya. Di luar itu pasti salah. Saya tidak tahu di sini ada arsitek, ada sipil atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak ada, pasti saudara punya bayangan. Bayangkan kalau saudara bangun rumah, panggil kontraktor, lalu sudah gambar, bayar mahal-mahal gambar itu, tapi pemborongnya enggak bangun sesuai gambarnya. Jadi apa itu rumah? Jadi rumah-rumahan. Nah, seperti itu gereja yang tidak kembali kepada pola Kisah Rasul jadi gereja-gerejaan. Yang kelihatannya aktif, kelihatannya wah, tapi sungguh itu jauh dari hati Tuhan. Jauh sekali. Sebagai contoh, ya, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah membaca ya 28 pasal Kisah Rasul itu ya agak serius lah, ya agak serius. Kalau toh saudara bacanya agak serius pun, saudara pasti akan punya gambaran. Gambarannya gini saya tanya. Menurut saudara, ada nggak satu ayat saja di Kisah Para Rasul yang menuliskan Petrus itu mimpin rapat untuk beli tanah dan bangun gedung gereja? Serius, saya nggak suka tertawa kok. Ada nggak ayat yang berbunyi? Petrus kan pemimpinnya. Yang tahu? Baru-baru ini pemilihan paus baru
Kan dikatakan bahwa Paus itu buat gereja Katolik, Petrus itu buat gereja Katolik Paus yang pertama. Nah, tidak ada satu ayat pun di Kisah Para Rasul yang menuliskan harus beli tanah bangun gedung gereja, itu enggak ada. Jadi jangan takut jangan takut berkata bahwa membangun gedung gereja itu salah. Enggak ada yang ngamen. Ya. Lu betul nggak? Harus berani berkata itu salah. Karena Alkitab tidak menyuruh. Sama sekali nggak ada ayat. Coba saudara baca Kisah Rasul 2 ayat 42. Berapa jumlah anggota gereja pertama di dunia? Kisah 2 ayat 42. Ini sedikit saja ya. Coba berapa? 3.000 itu yang dibaptis hari itu. Tapi murid-murid yang pertama kumpul berapa? 120 orang. Jadi gereja pertama berdiri di dunia pas hari Pentakosta itu adalah 3.120 jiwa. Terus tambah, baca ayat 47. Baca ayat 47. Ayo, bagaimana bunyinya? Tiap-tiap hari Tuhan ngapain dengan mereka? Ayo, tiap-tiap hari Tuhan ngapain dengan mereka? Menambah jumlah mereka tiap-tiap hari. Dengan apa? Orang yang selamat. Nah, sekarang ini gereja isinya 80% lebih itu simpatisan. Betul tidak? Karena gereja sudah mencetak sebuah konsep tidak beda dengan dunia ini. Yaitu gereja yang buat konsep. Anggota gereja istilahnya konsumerisme, tahu kata itu. Sekarang ini orang Kristen kalau ke gereja itu cuma keliling, lihat iklan gereja baru mana yang buka, ayo nyoba. Seperti restoran baru buka, ayo kita nyoba dulu. Kira-kira ya atau tidak? Maka itu sudah nyimpang dari ayat ini. Kalau waktu itu tiap-tiap hari ditambah dengan orang yang diselamatkan, beda, bukan simpatisan. Pertanyaan saya, kira-kira dalam 3 bulan dari pertama 3.120, 3 bulan jadi berapa kira-kira aja? Sebutkan angka kasar, salah pun nggak apa-apa, karena nggak ada yang tahu berapa angkanya. Tapi kalau tiap hari ditambahkan, 3 bulan aja jadi berapa kira-kira? 6.000 bisa. Oke lah, ambil aja 6.000 dah, ya. Dengar, besar atau kecil jumlah 6.000 itu? Sangat besar. Nah, saudara baca sampai Kisah Rasul pasal 8, itu baru pasal 2 loh. Pasal 8, pasal 10, sudah sampai kemana-mana. Wih, hebat. Pernahkah kita mikir orang segitu banyak dikumpulkan di mana? Tahu? Siapa bisa jawab? Waktu itu di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar yang aulanya besar. Apa dan apa? Waktu itu di Yerusalem. Ayo, jangan bilang Istana Merdeka, nggak ada di sana waktu itu. Apa satu? Bait Suci. Betul. Yang kedua, Istana Herodes. Oke, pertanyaannya, mungkin nggak Petrus bentuk panitia untuk sewa salah satu buat kebaktian? Ayo coba jawab. Mungkin tidak Petrus bentuk panitia untuk sewa salah satu? Dan ribuan orang mau ditaruh di mana? Mungkin? Jawab, nggak usah ragu-ragu lah, saudara, kita ini belajar. Mungkin tidak? Enggak. 2 alasannya tidak mungkin. Satu, karena apa? Gak punya duit, susah bener. Memang gak punya duit. Memang gak punya duit waktu itu mereka. 2, tidak akan dikasih izin. Sebab mereka dibenci oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan juga Herodes. Mereka gak suka. Nah, pertanyaannya, dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Nanti baca di rumah, dikatakan mereka kumpul di rumah masing-masing. Dan kata di rumah itu berlanjut terus sampai surat-surat Paulus kepada gereja Efesus, Korintus, terus di rumah. Jadi sepanjang sejarah perjanjian baru tidak ada satupun ayat yang mengatakan harus punya gedung untuk ibadah. Tidak ada.
Nah, sejarah mencatat adanya itu di abad keempat, tahun 320 sekian. Baru ada gedung, tapi itu bekas kuil penyembahan berhala di Roma yang dirombak oleh ibunya Kaisar Konstantin untuk mengumpulkan orang. Tapi nggak ada di Alkitab. Nah, jadi di situ mulai melencengnya. Oke, sampai pasal 28. Ya, jadi percepat aja. Lihat pasal 28 Kisah Rasul ayat 30 dan 31. Indra ada nggak di layar situ? Nggak ada, coba. Nggak ada, oh ya udah. Kisah Rasul 28 ayat 30 31. Ini luar biasa. Tolong salah seorang membaca. Kisah Rasul 28 ayat 30 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, di kota mana itu? Judulnya di kota mana? Roma. Saudara, fakta sejarah. Roma itu jauh lebih hebat dari Singapura zaman sekarang ini. 2000 tahun yang lalu Roma itu adalah kota yang sangat besar, sangat sibuk. Itu arus lintas perdagangan Singapura sekarang lah. Itu dulu Roma. Bayangkan kota sebesar itu. Nah, kalau saudara tadi baca, saya tanya begini ya, saya pakai logika agama. Kalau saudara baca dikatakan Paulus menerima semua orang di rumah yang disewanya itu 2 tahun penuh. Dalam istilah gereja, Paulus membuat kebaktian enggak? Kalau istilah gereja, iya, buat kebaktian. Itu gereja. Tapi lihat, dia nggak perlu cari gedung, di rumah. Jadi baca surat-surat Paulus, salam kepada orang-orang kudus di rumah keluarga siapa. Itu berkali-kali, salam kepada orang-orang kudus di keluarga siapa. Jemaat orang-orang kudus di keluarga siapa. Ayo kita buat hal ini. Maaf ya, jangan saudara mikir macam-macam, saya radikal betul. Pokoknya segala sesuatu yang nggak sesuai Alkitab, kita harus rombak. Katakan amin. Yes, amin. Harus rombak. Amin. Maka itu ketika 2 hari lalu, ya pasti FPIK atau pemerintah Sekolah Bekasi HKBP dibongkar itu. Saya setuju. Kalau perlu semua gedung gereja diruntuhkan, karena itu nggak ada di Alkitab. Dan itu membuat perpecahan di antara kita semua. Ya. Mungkin saya dianggap pendeta aneh, tapi nggak peduli karena Alkitab mengajar begitu. Ya. Akhirnya gedung-gedung gereja yang didirikan, maaf ya, itu hanya untuk prestis si pemimpin. Ya. Akhirnya di antara mereka hanya terjadi saingan. Siapa paling hebat? Mana asnya paling dingin? Betul enggak? Suara ngeri sekali. Saya tidak tahu saudara dengar atau tidak, di Amerika tahun 80-an namanya Robert Schuller itu hebat. Dia membangun gedung namanya Crystal Cathedral. Masih dengar itu? Sekarang sudah bangkrut dan dijual gedung itu. Atau dulu hebat sekali. Wih, berapa banyak pendeta Indonesia itu ke sana ingin buat seperti itu. Wih, keren betul. Saya sudah berapa kali ke sana, saudara. Itu betul-betul kaca semua, itu kata kristal itu betul. Itu dinding sekeliling gereja itu bukan tembok, kaca semua. Dan kaca mahal, seperti sisi ikan. Dan itu bisa dibuka ribuan keping itu. Wih, keren betul memang. Megah sekali. Habis. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena bukan itu yang dia mau. Maaf ya. Ketika gereja sibuk membangun gedung, maka pasti mereka lupa membangun orang. Ya. Catat ini baik-baik. Ketika gereja sibuk membangun gedung, pasti mereka akan tidak punya waktu untuk membangun orang. Jadi kisah para rasul itu lebih menitik beratkan ke orang daripada fasilitas. Ya, ini nomor 1, gedung. Yang kedua, begitu kisah Rasul 8, Injil mulai menyebar sampai ke Antioquia, sampai ke Samaria, sampai ke mana. Nah, yang saya tanya, logikanya, mereka perlu transportasi tidak? Sangat perlu.
Nah, walaupun waktu itu transportasi cuma ada 3. 1 kapal, ya, 2 itu kuda atau unta, binatang, yang ketiga jalan kaki. Karena nggak ada yang lain waktu itu. Pernahkah kita menemukan 1 ayat saja Petrus mengajak jemaat doa semalam dan doa puasa untuk beli unta 8, kuda 10? Nggak ada, saudara. Jadi kesimpulannya 28 pasal kisah para rasul itu tidak bicara sedikit pun tentang fasilitas. Nggak ada sama sekali. Hebat. Tapi gereja sekarang sibuk dengan fasilitas. Mengapa pendetanya bicara soal duit? Habis kan harus bayar kredit tiap bulan di bank, siapa yang bayar? Betul tidak? Ya. Kalau gedungnya milik sendiri, tetap bicara duit. Karena maintenance. Siapa yang bayar? Kok nggak diingatkan? Kalau semua suruh pendetanya, ya mati dia. Akhirnya gereja lupa bahwa orang itu jauh lebih penting daripada fasilitas. Karena Tuhan Yesus orientasinya ke orang. Nah, yang lebih hebat lagi, saudara nanti buka ya. 27 kitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu 27 kitab, ya. Buktikan setiap kitab selalu ada kata akhir. Salam ada begitu. Pokoknya penutupnya itu pasti ada. Tapi tadi saudara baca kisah Rasul, ada penutupnya tidak? Nah, jadi satu-satunya buku dari 27 buku itu hanya kisah Rasul, tidak ada kunci, tidak ada penutup. Tahun 81 Roh Kudus memberi saya pewahyuan itu. Saya tanya, kenapa Tuhan tidak ada penutup di kitab ini? Wow, kaget jawabannya. Kamu yang akan meneruskan pasal-pasal yang berikut. Termasuk saudara. Maka itu kalau saudara mengerjakan seperti blueprint gereja, maka saudara berhak menulis pasal kesekian, pasal kesekian, pasal kesekian. Amin. Katakan amin. Itu satu-satunya buku yang tidak ada kata penutup. Atau selesai begitu saja. Dan lihat Paulus menulis di rumah yang disewanya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah dengar pendeta-pendeta yang khotbahnya berkat sukses, istilah prosperity gospel itu. Pernah mereka berkata bahwa kalau ada pelayan Tuhan di gereja ini rumahnya masih kontrak, pasti ada dosa dalam hidupnya. Karena Tuhan memberkati kita nggak harus kontrak. Wah, berarti pendeta itu nggak baca ayat ini. Paulus saja sewa rumah. Betul tidak? Paulus saja sewa rumah. Padahal dia kan kontraktor Paulus itu. Kalau ukuran zaman sekarang. Nah, kesimpulannya, mengapa sampai Paulus pun tidak ikut-ikut latah istilahnya, sibuk dengan fasilitas termasuk rumah saja. Sebab dia tahu hati Tuhan Yesus, orang lebih utama daripada bangunan. Amen. Ya. Jadi harus orang. Ya. Ini. Jadi 70% lebih yang gereja sekarang lakukan adalah itu. Maaf, jangan tersinggung. Termasuk alat-alat musik, saudara. Kisah Rasul itu tidak menulis. Bukan berarti nggak boleh pakai alat musik, boleh. Cuma tadi ini simpel sekali, bukan? Tapi Tuhan hadir luar biasa tuh. Jadi kehadirannya nggak ditentukan alat musiknya merek apa, tidak. Katakan amin. Amin. Kehadirannya ditentukan oleh hati kita, beres atau tidak. Betul. Maka itu Papa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tidak tergantung fasilitas sama sekali. Yes. Ya supaya saudara tahu saja, di Indonesia ini saya tuh dikenal oleh teman-teman pendeta, saya ini paling aneh. Anehnya macam-macam. Salah satu mereka berkata, oh kalau Pak Dalal Sendo itu anti gereja. Mereka ada yang berkata seperti itu. Nah, supaya saudara tahu ya, kenapa saya bisa beda dengan kebanyakan pendeta yang di Indonesia ini. Di samping Roh Kudus mewajukan saya ayat-ayat ini. Tapi yang paling hebat, tahun 82. Mungkin saya pendeta Indonesia yang pertama hidup di
Tiongkok di RRC tahun 82. Mao Zedong meninggal tahun 76. Deng Xiaoping naik tahun 77. Maka 1 Januari 79 negara itu membuka diri. Maka Richard Nixon, Presiden Amerika itu yang pertama kali datang ke RRC itu tahun 79 bulan Januari. Tahun 82 bulan Februari. Jadi masih baru buka negara itu. Saya masuk ke sana. Dengan cara yang sangat ajaib, saudara. Wih, ngeri kalau saya cerita itu lagi tuh. Untung saya tuh bisa pulang ke Indonesia. Habis waktu itu nggak ada hubungan diplomatik. Dan masih miskin, saudara. Aduh, betul-betul miskin. Saya bersyukur. Saya masuk tahun 82. Saya hidup dengan anak-anak Tuhan. Di desa-desa. Jangan, merasa geli. Saya ikut ngaduk septic tank. Isi kotoran orang itu untuk pupuk. Wah, saya itu nggak pernah lihat lobak segede lengan begini, saudara. Itu yang lettuce, selada itu gede-gede wortel. Yang namanya sayur, itu tadi pupuknya masalahnya. Seperti saya hidup dengan mereka, saya ikut ngaduk, saya ikut nimba. Di sana uang nggak berlaku, pakai kupon. Tahun 82. Saya sempat sakit karena dingin, makan cuma bubur saja. Tapi yang saya kagum, gereja hidup persis seperti Kisah Rasul. Tidak ada alat musik, tidak ada gedung, tidak ada Alkitab, tidak ada fasilitas apa. Mereka kalau kebaktian bisa di bis kota, bisa di kuburan, bisa di pinggir sungai, bisa di sebuah taman, bisa di depan toko, terserah. Dan ini yang lebih gila lagi. Tidak pernah mereka menentukan jam berapa dan di mana. Lalu siapa yang menentukan? Roh Kudus. Saya hidup dengan mereka. Sudah seperti orang gila, otak saya jadi rusak semua. Kenapa? Komunis masih kejam. Mereka kalau kumpul nggak boleh lebih dari 20 orang. Dan tidak ada yang ngundang. Masing-masing Roh Kudus memberitahu. Tidak pernah tahu jam berapa, di mana, kapan, tidak tahu. Tiba-tiba kami lagi santai. Ayo berangkat. Saya bingung berangkat kemana lagi. Jadi Roh Kudus pasti bilang pada salah seorang di situ. Bisa jam 2 subuh. Bisa jam 1 siang. Bisa jam 5 pagi. Jam 10 malam. Nggak ada yang tahu. Bayangkan, saya melihat dan hidup dengan mereka yang seperti itu. Betul-betul kisah para rasul digenapi. Yang pertama kali saya ikut, saya tanya begini. Tadi saya tanya, katanya nggak tahu jam berapa, nggak tahu di mana. Kok tiba-tiba bilang berangkat? Kan saya tanya, oh iya, saudara orang baru. Tadi ada yang bilang, Roh Kudus bilang pada dia, ya kami yang lain pergi. Oh ya. Nah begitu sampai sana, saudara, nggak boleh lebih dari 30 menit. Itu polisi komunis selalu jalan. Begitu mereka balik kedua kali di tempat yang sama dan masih ada orang bergerombol, langsung ditangkap. Komunis itu negara paranoid betul, selalu ketakutan kalau rakyatnya itu akan buat makar dan melawan pemerintah. Lebih gilanya lagi, tidak ada jual buku tulis atau kertas kosong, tidak boleh. Kenapa? Supaya tidak buat propaganda melawan pemerintah. Jadi semua buku cetak disediakan oleh negara. Nggak boleh nulis apa-apa. Sampai seperti itu mereka ini. Kejamnya luar biasa. Hidup susah betul. Di komunis tidak ada orang punya sertifikat tanah, tidak ada, semua milik negara. Kalau mereka panen, mereka yang kerjakan cuma dapat 30%, 70% milik negara. Miskin, menderitanya luar biasa. Tapi di situ ada gereja yang hidup. Saya betul-betul kagum. Nah, waktu saya kumpul selesai, saya tanya, loh, apa kalian nggak takut ada penyusup? Dengan enteng pemimpinnya tertawa.
baca Roma 8:14, dia bilang begitu. Saya waktu itu belum hafal. Ditulis begini, barang siapa yang dituntun oleh Roh Kudus, itulah anak-anak Tuhan. Jadi kami tuh nggak perlu kenal orang-orang ini siapa, nggak perlu. Sebab yang datang ke sini pasti dipimpin Roh Kudus. Dan apa enggak? Gila itu. Saya waktu mau berangkat dari Indonesia, wah saya sombong sekali. Saya mau khotbah di sana, saya mau ngajar di sana. Sampai di sana saya nggak khotbah sama sekali sampai saya pulang Indonesia lagi. Saya belajar dari mereka. Imannya itu betul-betul kaku. Sesekali mereka kebaktian di rumah. Saudara gak sulit membayangkan kalau saudara ke daerah pantai utara ya, mulai dari Lasem ya terus sampai ke Kudus ya, Jawa Tengah. Nah itu masih banyak rumah-rumah Tiongkok, masih banyak sampai sekarang itu. Rumahnya itu halaman besar, ada tembok, lalu halaman ada dinding, nah rumahnya di situ, pintunya kecil. Nah seperti itu rumah-rumah di Tiongkok. Sesekali mereka kebaktian di rumah. Kalau di rumah itu bisa ratusan orang, saudara. Itu menyenangkan sekali. Tapi ini dia. Selama saya jadi hamba Tuhan, ini tahun ke-41 saya jadi hamba Tuhan. Saya belum pernah melihat gereja negara mana saja yang saya pernah kunjungi. Orang berkata Hillsong hebat. Memang berapa kali saya ke Hillsong. Ya, saya ke Amerika, gereja-gereja besar. Waktu itu Jack Hayford masih hebat. Saya berapa kali ikut kebaktian Jack Hayford di Melodyland, mulanya Ralph Wilkerson. Saya belum pernah melihat seperti di Tiongkok. Ekspresi wajah orang memuji Tuhan itu kebaca, saudara. Mimik mukanya ini betul-betul mengekspresikan apa isi lagu itu. Serius. Kalau lagunya sukacita, ini wajah tertawa ceria. Kalau lagunya lagu doa pengharapan, terbaca. Maka itu saya nggak ngerti bahasanya, tapi saya bisa ngerti lagunya itu. Terus saya belum pernah melihat orang tepuk tangan sesemangat mereka. Sungguh kalau mengekspresikan sukacita itu, wah. Tapi dengar, ini yang buat saya betul-betul menangis. Mereka boleh nyanyi lagu sukacita, saya pasti nangis. Karena apa? Suara nggak boleh keluar, tangan nggak boleh ketemu. Saya menangis melihat mereka. Saya tanya pemimpinnya, sejak kapan kalian begini? Sejak tahun 49 waktu Mao Zedong berkuasa. Dan sampai tahun 82 itu masih seperti itu. Karena polisi akan nangkap kalau dengar ribut-ribut. Maka itu bubarnya kebaktian jauh lebih lama waktunya daripada kebaktiannya. Kenapa? Yang keluar rumah itu nggak boleh keluar semua, langsung ditangkap. Rapat apa kamu di dalam tadi? Dan mereka nyiksa, saudara. Kalau ditangkap itu disiksa betul-betul. Jadi di depan pintu ada yang nguping. Ada suara sepatu tentara nggak? Ada suara orang jalan tidak? Begitu nggak ada, cepet. 2, 3, tutup dulu. Jangan kelihatan gerombol. Tunggu berapa saat lagi, cepetan keluar. Bayangkan. Tapi mereka suka cita. Betul-betul kisah para rasul itu dihidupi. Maka itu waktu saya di sana saya bilang, Tuhan kalau saya ini punya uang banyak, teman-teman saya pendeta saya akan berangkatkan ke Tiongkok semua waktu itu. Supaya di brainwash, supaya cuci otak gereja itu seperti apa. Lagi saya nggak ada pendeta, nggak ada Alkitab, nggak ada alat musik, tidak ada buku-buku. Sekarang sudah berubah. Hanya yang masih di kampung-kampungnya dalam masih ada seperti itu. Tapi sudah beda. Nah, jadi dengan prinsip 2 tadi, 1 saya lihat Alkitab, dan 2 saya dibawa ke Tiongkok tahun 82 itu, saya menyadari gereja harus kembali kepada pola Alkitab. Jadi kalau saudara sering dengar kata gereja rumah yang sering didengung-dengungkan orang, maaf, mungkin saya satu-satunya pendeta yang tetap konsisten dan konsekuen kepada gereja rumah sampai hari ini. Karena saya tidak pernah mendirikan gereja yang organisasi dan yang gedung. Oke, jelas ya? Nah sekarang konsep begini. Saya ingin kelompok ini
connect group ya istilah saudara. Ya, dengan saya ingin connect group ini betul-betul kembali pada pola Alkitab. Kok enggak amin? Amin. Ya. Utamakan orang, Yes. bukan fasilitas. Ya, suatu saat saudara nggak bisa pakai tempat sini, cari tempat lain. Ya. Nggak apa-apa, bisa ke rumah siapa silakan Yes. pakai. Karena itu pola Alkitab. Yes. Bu, tapi kalau orang tambah banyak gimana? Dipecah lagi. Amin. Ya. Karena kisah Rasul begitu, pecah lagi ke rumah siapa, ke rumah siapa, ke rumah siapa. Oke? Ya. Saya akan buat jembatan antara bagian ini dengan bagian yang berikut. Nah, jembatan ini saya akan bicara tentang agama. Ya, saya akan ada jembatan ya. Oke. Nah, saudara, sejak kapan Alkitab itu jadi berubah? Sehingga gereja ikut salah. Ketika Kristen jadi agama di abad yang keempat, tahun 300 sekian. Jadi dari tahun 320 sekian sampai 2013 ini gereja sudah menyimpang jauh dari Alkitab. Karena gereja hanya sibuk mengurus fasilitas dan doktrin. Siapa yang punya itu? Yang punya kameranya siapa? Oh, Dimas. Oh ya udah. Ya, tunggu dulu. Nanti saya beri waktu untuk kita diskusi ya. Tanyakan berapa hal, saudara mulai catat supaya nggak lupa nanti itu. Jangan heboh ntar gempa bumi. Bisa diatasi Dimas? Ya. Bisa. Lanjut atau tunggu? Nggak apa-apa kalau harus tunggu. Oke, ya. Lanjut ya. Ya. Nah, ini jembatannya saudara. Ketika agama masuk ke dalam gereja, sejak hari itu Injil rusak. Saya berikan bukti. Ya memang tidak semua saudara tahu sejarah ini, tapi baguslah untuk ketahui. Dari Sumatera Utara sampai ke Papua, wilayah Indonesia ini sudah dikapling-kapling oleh misionaris Eropa. Catat ini ya. Saya ulangi, dari Sumatera Utara, Tanah Batak, sampai ke Papua, itu sudah dikapling-kapling oleh gereja Eropa. Jadi ada yang milik Swiss, milik Jerman, milik Belanda, dibagi-bagi. Ada yang milik Roma sampai hari ini. Nah, itu agama. Sehingga kekristenan tidak menonjolkan hakikinya atau esensialnya, tapi yang ditunjukkan adalah keagamaannya. Nah, apa yang kita temukan di dalam keagamaan ini adalah nama gereja. Ada orang Kalteng di sini? Dari Kalimantan Tengah nggak ada? Oke. Kalimantan Tengah itu sangat fanatik dengan gereja Jerman. Namanya GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. Itu sampai hari ini susahnya luar biasa. Untuk yang lain masuk itu sulit. GKE, itu gereja Indo. Ya. Nah, apa yang terjadi? Maaf, yang dari suku-suku itu perhatikan. Dari Sumatera Utara sampai ke Papua, dari Sangirta Laut sampai ke Saburote, itu perbatasan. Semua wilayah Indonesia yang menyebut diri Kristen, karena Injil sudah masuk sekian ratus tahun yang lalu, di situ penyembahan berhala paling hebat. Jawab ya atau tidak? Paling hebat penyembahan berhala. Sampai hari ini adalah Kristen. Kenapa? Karena jadi agama. Nah, begini secara misionaris dulu. Mereka para misionaris, saya salut. Kalau dalam hal pengorbanan, misionaris itu luar biasa, sangat hebat. Mereka itu diwajibkan mengirim data berapa yang dibaptis itu ke kantor pusat misi mereka. Nah, daftar jumlah baptisan itu yang menentukan mereka dapat persembahan berapa dari donatur misi. Kalau tidak ada jumlah itu, uang berhenti. Lalu terus ini hidup pakai apa ini misionaris ini? Nah, akhirnya, maaf, mereka hanya mengejar target baptisan supaya dapat duit tanpa pemuritan. Maka itu agama nenek moyang tidak lepas. Karena mereka cuma dibaptis sekedar mengisi formulir supaya pusat misi itu tahu. Dan rusaknya itu sampai hari ini. Mengerikan sekali. Nah, gereja-gereja karismatik meniru hal yang sama. Maka itu rusak semua sampai hari ini. Oke, saya nggak bahas masalah itu lebih panjang, tapi dampaknya ini yang mengerikan.
Ketika Tuhan Yesus dibungkus ya atau diberi pakaian agama Kristen, maka yang lain nggak bisa terima dia. Siapa bilang Yesus itu orang Kristen? Tidak. Saya satu-satunya pendeta mungkin di Indonesia yang berani berkata, keluarkan Yesus dari gereja, Injil baru diterima orang. Selama Tuhan Yesus masih dalam gereja dan diberi label Kristen, orang lain tidak bisa terima. Nah, konsep ini yang disalah ngerti oleh banyak pendeta, dikira saya anti gereja. Tidak. Saya mau kembali pada pola Alkitab, yaitu mengutamakan orang, bukan fasilitas. Berapa teman yang kenal saya lama, pasti berapa saudara akan setuju kalau saya katakan ini. Mereka bilang, kalau saya itu buka gereja, wah pasti jemaatnya banyak sekali. Tapi saya nggak mau, karena itu nggak ada di Alkitab. Saya membangun komunitas, bukan gereja, yang organisasi. Nah, di dalam komunitas itu yang saya temukan di Tiongkok tahun 82. Disitulah gereja itu hidup. Firman Tuhan nyata, luar biasa. Jadi saya pesan, Connect Group ini jangan sekali-kali menggereja. Catat itu baik-baik. Begitu saudara menggereja, maka saudara pasti akan jatuh di dosa yang sama. Saudara pasti suka rapat, buat doktrin baru. Ya enggak? Waduh, saudara kalau ikut rapat gereja itu ngeri. Lebih ngeri dari rapatnya DPR di Senayan. Benar. Tanya majelis-majelis. Hampir tidak ada rapat gereja nggak pukul meja, itu hampir nggak ada. Ngeri. Dan di dalam rapat gereja mereka menunjuk. Woi, ngeri sekali. Dan itu terjadi sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka hanya bicara doktrin, bukan kasih. Itu yang salah. 100% gereja-gereja itu kalau rapat bukan bicara soal jiwa-jiwa penginjilan, tidak. Yang makan waktu paling banyak dan yang dibahas paling banyak nomor satu adalah uang. Uang terus. Ngeri. Gereja apa saja akan melihat begitu. Maka itu jangan menggereja. Saya pesan saudara duluan ini ya. Jangan menggereja. Oke, jembatannya. Jadi ini harus kita putus jembatan ini. Kristen bukan agama, katakan. Yes. Bukan. Kristen itu bukan agama. Amin. Kristen itu kehidupan. Hidup dengan Papa. Maka itu gereja pertama di dunia ditulis Alkitab begitu jelas adalah gereja Henokh. Betul? Kejadian pasal 5 ayat 22. Nah, gereja Henokh itu jelas sekali. Bagaimana gereja Henokh? Coba lihat Kejadian 5 ayat 22. Dia ngapain dengan Tuhan? Ayo 5 ayat 22. Bukan. Ya, kalau Inggrisnya walk with God. Bukan. Ayo, Henokh bagaimana? Nah, hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, agama tidak mungkin bisa bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena agama itu penuh dengan peraturan. Orang bergaul itu nggak pakai peraturan. Lo betul tidak? Ayo, lo jawabnya itu tidak. Nggak ada. Nama bergaul itu bebas. Bergaul itu pasti punya dua dampak. Kalau dua ini tidak ada dalam suatu pergaulan, itu bukan pergaulan. Kejadian 5:22. 1. Komunikasi. Jawabnya atau tidak? Ya. Mungkin nggak ada orang bergaul tanpa komunikasi? Nggak mungkin. Nah, pertanyaannya, komunikasi itu diatur atau bebas? Nah, agama itu mengatur komunikasi dengan Tuhan. Jadi kaku. Maka itu agama nggak bisa bergaul dengan Tuhan, karena ada aturannya. Bahkan semua kitab suci agama apa saja, sikap, kata-kata, doa itu baku. Jawab ya atau tidak? Ya. Baku. Semua agama di dunia, sikap doa, kalimat doa itu baku, saudara. Maka itu nggak bisa bergaul, karena ngulang. Dan terus begitu cuma menjalankan ritual yang rutinitas. Itu agama. Nomor 2, ini yang paling penting. Setelah komunikasi, dalam satu pergaulan, orang itu pasti ada satu ini. Ketularan. Loh kok enggak amin? Ya. Menular enggak kalau orang itu bergaul? Ya. Pasti akan menular. Apa ya? Kata yang tepat apa ini? Influence dia, pengaruh. Mempengaruhi. Maka itu
Kejadian 5 jelas. Kita harus apa? Bergaul. Nah, pertanyaannya, di dalam connect group ini, bagaimana komunikasi saudara dengan Bapa di surga? Diatur atau tidak? Bebas, akrab atau tidak? Kalau saya pakai bahasa anak muda, percaya nggak bahwa Tuhan kita itu sangat gaul? Yes. Cool istilahnya. Betul nggak? Wah, dia itu Papa yang luar biasa. Jadi Papa kita itu sangat cool. Ya. Dia sangat gaul. Amin. Salah satu contoh saja. Kalau dia nggak cool, nggak gaul, nggak mungkin nenek Sarah umur 90 dibuat hamil. Itu kan terlalu betul. Ini nggak kira-kira ini Tuhan kalau begini ini. Maka itu Sarah tertawa. Umur 90 hamil kan dia tertawa. Nggak lucu itu. Nah itu salah satu. Maka itu yang akrab dengan Papa kita. Connect group itu begitu. Betul? Yang kedua ini influence-nya, ketularannya bagaimana? Ayo jujur-jujuran kan. Pergaulan kita dengan Papa di surga. Seharusnya siapa yang ketularan siapa? Jangan bilang Tuhan ketularan kita. Nggak mungkin itu. Itu nggak mungkin. Ayo siapa ketularan siapa? Harusnya kita ketularan Tuhan. Lihat anak-anak kecil, ya. Kalau mereka baru pertama kali ke playgroup, ya, atau ke daycare, nggak usah sebulan, kurang dari seminggu sudah kulaan omongan lain-lain itu. Lu ya atau tidak? Ini seringkali mama papa bingung, belajar dari mana ini anak? Ya dari sekolahnya itu. Baru berapa hari sudah nular, sudah. Maaf, jangan tersinggung. Berapa tahun kita jadi Kristen? Berapa tahun kita bergaul dengan Tuhan? Masa nggak ada ketularan sedikit pun? Ada yang nggak beres. Nah, kalau agama nggak bisa nulari, karena dibatasi waktu dan aturan. Harus begini, harus begitu. Papa kita tidak. Maka itu kalau kita belajar tentang agama-agama itu, nyata sekali kekristenan itu bukan agama. Nyata sekali. Kenapa? Dua yang ditulis oleh agama. Disebut agama itu kalau kitab sucinya saudara baca kamus, saudara baca ensiklopedia, baca pas tentang agama. Disebut agama itu ada dua hal. Satu, ada tata cara ibadah, dan dua, ada tata cara doa atau sembahyang. Itu ada di setiap kitab suci agama apapun. Alkitab kita nggak ada dua-duanya, berarti dia bukan agama. Amin. Itu luar biasa. Karena apa? Keluarga. Oke, saya mulai dari sini sekarang. Saudara, kenapa semua orang beragama itu pasti identik dengan kemunafikan? Jawab ya atau tidak? Semua orang beragama identik dengan kemunafikan. Kenapa identik dengan kemunafikan? Sebab orang beragama itu tercetak otomatis jadi sok suci. Dan orang beragama itu suka menghakimi orang lain. Itu pasti. Karena itu roh agamawi. Maka itu Tuhan Yesus datang merombak agama Yahudi habis-habisan. Karena bukan itu. Sehingga mempersulit orang untuk ketemu Tuhan. Nah, maka itu kita bukan agama. Bergaulah dengan Bapa di surga. Amin. Bagian terakhir. Buka Matius 13 ayat 44. Inilah yang kita harus kerjakan dalam hidup kita, bahwa kekristenan itu tidak sibuk dengan fasilitas yang adalah barang-barang, benda-benda dan sebagainya, tapi sibuk dengan orang. Katakan amin. Dengan orang. Oke? Kalau saudara tanya, mengapa ada agama? Jawabannya satu, karena orang ingin tahu surga. Sekali lagi saya ulangi, ini filosofi agama. Mengapa ada agama? Jawabannya karena orang ingin tahu surga. Karena angan-angan orang ingin kembali pulang ke rumah. Jadi semua orang di dunia ini, mau ateis, mau komunis sekalipun, hatinya sadar bahwa asalku bukan dari sini, tapi somewhere. Nah, itulah dikatakan surga oleh agama. Oke? Ya, teman saya Yeremia Harim, hamba Tuhan almarhum, dia satu-satunya orang di Indonesia yang pernah bicara dan dia meyakinkan ternyata orang komunis itu orang yang sangat percaya Tuhan,
Wah, saya kaget waktu dia ngomong itu. Bayangkan dia ngomong itu tahun 70-an, saudara. Wah, dia tangkap ini habis ini sudah. Nah, lalu dia terangkan, mengapa? Dia berkatanya betul. Orang komunis adalah orang yang paling sibuk untuk mengatakan Tuhan tidak ada. Maka itu pengeluaran biaya terbesar komunis, negara komunis ya. Nomor 1 itu senjata. Nomor 2 itu propaganda. Nyetak buku-buku. Itu biaya terbesar kedua setelah senjata. Untuk meyakinkan tidak ada Tuhan. Nah, Yeremia berkata begini. Kalau memang dia tidak ada, ngapain dipusingin? Loh, betul tidak? Berarti di hati mereka ada suara. Dia ada. Maka itu ingin ditiadakan. Loh ya, kalau nggak ada hidupnya tidak ada kok. Ngapain kamu pusing? Berarti orang komunis orang yang paling percaya Tuhan. Betul juga kalau begitu. Jadi di hati mereka itu ada. Maka itu muncullah agama ini, agama itu yang semuanya menunjuk jalan ke surga itu bagaimana. Tapi Tuhan Yesus ngomongnya apa? Matius 13:44. Ayo, 1 baca, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama, ayo baca. Nah, stop dulu. Ini stop dulu. Jadi Tuhan Yesus berkata dengan jelas, hal kerajaan surga itu bukan somewhere in nowhere. Ya bukan. Orang-orang Pentakosta berkata surga itu di balik langit biru sana. Mana nggak ada langitnya itu kok. Kalau tahu jauh sampai kelihatan biru. Nggak ada. Tapi Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu bukan suatu tempat, suatu letak geografis. Bukan bangunan-bangunan, bukan jalan dari emas, bukan. Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama ada orang menemukan harta terpendam di ladang. Begitu dia dapat itu, dia tutup lagi, dia pulang, dia jual seluruh miliknya, lalu dia beli ladang itu. Jadi kalau saudara ingin menyatakan surga, jangan bilang agama pada orang, nanti berdebat. Pasti debat. Tapi kalau saudara ingin menerangkan surga kepada dunia, ikuti yang Yesus katakan. Hal kerajaan surga itu seumpama ada orang menemukan harta di ladang. Pelan-pelan. Bicara ladang itu bicara apa? Sebidang tanah bukan? Tanah. Oke? Ladang itu bicara sebidang tanah. Nah, ini rasa yang saya temukan. Saya menemukannya tahun 78-79. Pewahyuan ini. Maka itu betul-betul Roh Kudus membuat saya jadi radikal dalam hal ini. Dengar. Siapa ladang itu? Jawabannya tanya kepada diri sendiri. Tubuh kita, daging kita dibuat dari apa? Bilang dari singkong, awas. Ayo, dari apa ini? Dari tanah. Ternyata sebidang ladang itu adalah manusia. Nah, Papa di surga menanamkan harta yang tak ternilai di setiap ladang ini. Tuhan Yesus menemukan harta itu di hidup kita. Lalu dia pulang, dia jual seluruh miliknya, dan dia beli kita. Supaya harta itu nampak. Nah, itulah surga. Jadi bukan somewhere in nowhere. Nggak usah bilang di sana, enggak. Lihat. Di antara saudara, cuma saudara Hadi ini yang lihat langsung. Ya. Mulai tanggal 9. Mulai tanggal 9 ya, 9 Maret yang lalu. Saya di Manado, habis memberkatan nikah salah seorang anak saya harus ke Semarang. Memberkatan nikah jam 11, jam 1 selesai, pesawat jam 4. Saya tiba di bandara duluan 2:30, jadi masih ada waktu. Tapi saya belum bisa check-in karena saya nunggu seseorang. Nah, waktu saya nunggu di halaman, jadi bukan di dalam, belum di ruang check-in, masih di teras itu. Saya lihat ada pegawai bandara yang nyapu-nyapu. Masih anak muda. Roh Kudus gerakkan saya untuk ngomong pada anak itu. Tapi saya nunggu.
Atau sudah dekat. Jadi sambil saya nunggu seseorang itu saya ngeliatin. Dia jangan sampai lari jauh-jauh, kalau jauh hilang saya nggak tahu di mana. Akhirnya nggak lama tamu saya datang ngomong sebentar. Sambil ngomong itu saya terus ngeliatin anak itu. Nah tamu saya juga heran, kamu tuh ngomong dengan aku kok ngeliatin terus, kenapa? Aku lagi ngomong dia, duluan aja. Dia bilang Kodin duluan. Saya tinggal dulu, saya datangi anak itu. Nah tas saya titipkan. Jadi handphone saya nggak bawa. Saya bilang, catat nomor handphone saya. Nanti saya mau bicara pada kamu. Jam berapa kamu kerja? Kenapa om? Sudahlah kamu catat dulu. Ya, biasanya saya yang catat handphone. Kali ini saya nggak bawa handphone, saya minta dia catat. Udah, janji ya, kamu telepon saya. Udah, terus saya balik orang ini. Selesai ngomong, check in saya berangkat. Hari Minggu tanggal 10, oh nggak telepon. Senin nggak telepon. Ya udah. Oke, akhirnya tanggal 13 kami berangkat ke Pontianak. Ya, 14 kami ke Sanggau, ke daerah Sanggau, terus kami keliling. Nah, saudara, waktu kami di Pontianak nginap, ternyata di rumah teman kami itu listrik padam sehingga nggak ada air. Kami 11 orang, ini mau mandi bagaimana nggak ada air. Akhirnya saya memutuskan, oke, sebagian ke hotel. Nah saya karena sebentar lagi mau kebaktian, nggak sempat ini nunggu. Nah Tuhan punya rencana di hotel itu pun, pegawai hotel itu Tuhan selamatkan. Namanya Bima, orang Melayu. Waktu dia ngangkat koper kami ke kamar, Roh Kudus bicara sesuatu. Saya minta izin pada dia, saya minta waktu 5 menit kamu kerja. Dia kaget betul saya sampaikan sesuatu. Oke, nah saya bilang, kan tidak mungkin kamu seumur hidup akan jadi apa itu kerja begini. Terus saya enggak, kamu sekolah, kamu mau kuliah apa? Udah dari situ tanggal 14 kami masuk ke pedalaman, 14, 15 itu, terus tanggal 16 kami keluar. Kami kembali ke kota lagi. Nah saudara, waktu sampai di Sungai Pinyu, ini di daerah Kalbar, sudah malam, kami makan. Selesai makan, saya mau naik mobil, Roh Kudus bicara pada tukang parkirnya. Dia kaget betul saya ajak ngomong. Saya minta nomor telepon, saya bilang nanti malam saya telepon. Kami lanjut ke Singkawang, masih 2 jam lagi naik mobil. Malam itu saya telepon. Saya bilang namanya Aris, orang Islam. Kan gak mungkin kamu akan seumur-umur jadi tukang parkir terus. Ya enggak Pak lah, maka itu kamu mau apa? Saya percepat saja. Saudara, besok pagi, malam itu saya beri dia 3 pilihan. Kamu milih yang mana? Saya bilang saya mau carikan modal buat dia. Ayo kamu kerja, entah jual apa. Yang kedua kamu kursus, mau bahasa Inggris atau komputer. Ketiga, kamu masuk UT, Universitas Terbuka. Karena dia cuma kejar pakai C, ijazah SMA-nya itu. Minggunya saya telepon hari Sabtu, maka dia bilang, saya milih yang ketiga saja. Oh, terlalu cepat. Nah, Sabtu paginya sebelum saya ke Sungai Pinyu, anak yang di Manado itu telepon. Waduh, saya tunggu kamu. Kenapa seminggu baru telepon? Jadi Sabtu berikutnya baru nelpon. Saya telepon dia balik. Akhirnya saya putuskan. Dia tahun ini akan kuliah geografi di Unima, di Tondano. Anak ini yang Aris ini, dia akan kuliah UT di Mempawah. Nah, yang Bima itu masih ragu-ragu. Tapi saya follow up terus. Saya usahakan bisa kontak mereka. Paling tidak 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya kontak mereka. Karena itulah ladang yang saya harus beli. Supaya mereka itu bisa tahu bahwa surga itu seperti itu. Saya ngerti ya maksudnya saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Dan itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Saya kalau jalan ke mall, ya, ke tempat umum lalu saya kencing. Roh Kudus itu pasti bicara pada salah seorang cleaner di situ. Saya ini nyekolahkan cleaner di WC itu berapa banyak sampai hari ini. Gara-gara ayat itu. Saudara, dengan itu surga itu akan nyata di bumi ini. Amin, surga akan nyata di bumi ini. Nah, saya mulai nyekolahkan orang. 79 saya dapat pewahyuan. Saya memantapkan diri saya. 81 saya mulai nyekolahkan orang yang pertama. Tahun 81. Dengan apa yang saya bisa. Tuhan berkati terus. Saya nyekolahkan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang terakhir saya luluskan itu wisuda 16 Maret yang lalu. Jadi baru beberapa hari ini ya, 16 Maret. Itu dari Satya Wacana. Anak dari pedalaman Papua. Namanya Kilion Alua. Nah kalau saya hitung dari 81 saya membeli ladang-ladang itu.
Itu kira-kira sudah 380 sekian saya luluskan S1-nya sudah. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan itu sangat ajaib. Saya meluluskan master. Kamu sudah selesai belum? Bentar lagi. Ini master yang ke-45. Roni ini. 45 itu S2. Nah, saudara, saya sudah meluluskan 4 doktor S3. Nah, maksudnya katakan, maksudnya yang dokter keempat, dia diwisuda 19 Desember yang lalu. Dan saya akan terus berjuang. Nah, kenapa ayat ini? Maka itu membuat saya itu betul-betul serius. Di antara yang saya kuliahkan salah satu Timothy. Kamu semester 2 ya tahun ini di Untar ya. Untar. Kenapa? Gara-gara ayat itu. Oke. Saya beri contoh yang paling jelek, tapi ini luar biasa. Maka itu dengan anak-anak juga, saudara. Kalau ada orang hamil yang nggak mau, saya tuh sudah titip ke kota mana, ke kampung mana, saya ngajar. Saya bilang kalau ada yang hamil nggak mau jangan digugurkan, kasih saya. Saya akan rawat anak itu baik-baik. Dan sudah cukup banyak yang berhasil, orang-orang hebat. Yang terakhir ini salah seorang anak saya dari dokter gigi. Nah, ada pasien datang hamil, anak SMA ternyata, nggak tahu siapa bapaknya, nggak mau, ya udah. Nah, terus telepon saya, Pak, ada satu lagi nih. Oke, gimana ceritanya? Mau diurus atau tidak mau? Ya udah. Nah, terus kami diskusi. Ada anak saya yang lain sudah menikah sekian lama belum punya anak. Nah, kami kontakkan. Kira-kira mau nggak kamu ngambil? Ya udah, mereka sejahtera. Mereka biayai ya sampai melahirkan, dari merawat periksa ke dokter waktu kandungan sampai lahir. Aduh saudara, saya betul-betul sempat merasa bersalah. Ternyata anak ini bermasalah berat. Paru-parunya bermasalah. Terus apanya lagi? Waduh sudahlah. Terus saya tanya mereka, tapi kalian sayang nggak? Sayang. Kami tahu, saya ajarkan. Setan nggak suka anak ini. Mau diambil. Nah, terus setelah beberapa minggu ketahuan ada sesuatu yang nggak beres, dia cowok ya, di burungnya anak ini. Dibawa ke dokter. Dokter nakut-nakutin. Wah, ini ada kelainan kromosom ini. Saya kaget. Terus dia bilang, Pak, dokter bilang begini, nggak usah takut. Saya doa, saya rebut, setan lepaskan anak ini. Kami tahu engkau akan bunuh anak ini, bukan? Tapi Tuhan punya rencana dahsyat. Saudara harus tes kromosom 2 minggu. Karena dokter memperkirakan, wah ini bisa kelamin ganda ini. Belum sampai nggak takut. Saya tanya lagi pada mereka, kalian ragu-ragu nggak? Enggak, Pak, bagus kalau nggak ragu-ragu. Ayo kita berjuang. Wah, saya nunggu 2 minggu sambil fas-fas juga. Saya bilang, enggak Tuhan, ini sempurna. Di tes 2 minggu hasilnya normal, kromosom laki-laki. Cuma perlu operasi. Ada yang salah. Nah, itu contoh-contoh yang ada. Nah, saya mau beri bukti sekarang kepada saudara. Siapa baca biografinya Steve Jobs? Saya punya 2 versi. Itu luar biasa. Saudara, kita harus berterima kasih kepada 3 orang tentang Steve Jobs. Betul? Kalau nggak ada Steve Jobs, nggak ada touchscreen. Dia menemukan. Dia pendiri Apple, dia pemilik Apple. Waduh, hebat sekali. Tapi lihat, dia itu anak hasil perzinahan. Orang tua dari si ibu nggak suka. Karena bapaknya Arab. Dan mau digugurkan. Berkali-kali mau digugurkan. Sampai kandungan usia 5 bulan. Nah, Amerika sudah nggak boleh. Di atas 3 bulan nggak boleh digugurkan. Ini sudah 5 bulan, maksa digugurkan. Tapi ibunya Steve Jobs ketemu satu keluarga Kristen. Namanya Thomas Jobs. Nah, nama Jobs itu dari bapak ibu angkatnya. Jadi, bapak ibu Thomas Jobs mengadopsi bayi ini sejak kandungan umur 5 bulan. Tanpa tahu dia laki atau perempuan, tanpa tahu apa. Apalagi tahun itu. Steve Jobs kelahiran tahun 55. Dan di waktu itu belum ada USG. Maka itu ketika dia meninggal, ada kolom kecil ya di Twitter, di Facebook, sekelompok orang yang mengucapkan terima kasih kepada ibunya Steve Jobs karena nggak menggugurkan, nuruti nasihat orang tuanya. Ada sekelompok kecil orang yang berterima kasih pada Thomas Jobs sekeluarga
Kami berterima kasih karena Anda mengadopsi anak itu sehingga dunia jadi maju seperti ini. Nah, kenapa saya cerita ini? Serusak-rusaknya seseorang dari awal kejadiannya. Maaf saya pakai kata kasar, termasuk di hasil perkosaan sekali. Ternyata di dalam hidup setiap bidang tanah itu, ladang itu, ada harta yang terpendam. Yang harus kita selamatkan. Maka itu, maaf saya cuma cerita, saya mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia yang hobinya itu nyekolahkan orang. Karena ayat itu, ada harta yang terpendam yang kita harus angkat. Itu yang kita harus kerjakan. Nah surga itu. Betul? Bukan doktrin ini bukan. Hal kerajaan surga itu seumpama. Maka itu saya ingin Connect Group ini harus berhasil menyatakan surga di Indonesia. Amin. Lebih dulu. Cetak sebanyak-banyaknya orang. Sekarang saya sedang menyekolahkan satu nurse di Brisbane. Anak dari daerah Kerawang. Cukup mahal. Setiap bulan saya harus ada $2.000 setiap bulan sampai dia selesai. Waktu dolar Australia sampai 10.000 lebih berapa minggu yang lalu. Wah, saya ngap betul ini. Tapi untung sekolahnya itu ngerti. Seringkali saya terlambat untuk bayar. Saya baru meluluskan dari Brisbane anak dari hospitality. Tanggal 6 ini akan berangkat ke Ubud. Saya dibawa Tuhan menemukan ladang-ladang yang terlantar istilahnya. Yang gak dianggap orang. Tapi saya percaya ayat ini. Seterlantarnya apapun ladang itu, ada harta di dalamnya. Yang kita harus selamatkan. Saya sering pelayanan ke penjara. Ini aja ke Kalimantan Barat cuma 5 malam saja. Saya ada di 3 penjara. Di Singkawang, Mempawah, dan Pontianak. Kenapa saya suka ke penjara kemanapun juga? Saya suka menerima lulusan penjara yang gak diterima orang lain. Sudah berapa banyak lulusan penjara jadi orang dari tangan saya. Gara-gara ayat itu. Saya sekolahkan mereka, saya beri kerjaan mereka. Karena mereka gak salah. Pasti ada alasan mereka buat salah itu. Nah itulah kasih, katakan amin. Tuhan Yesus mau menerima semua orang tanpa melihat latar belakang orang itu. Amin. Oke, saya tanya, ini yang terakhir. Siapa pernah dengar nama Stephen Hawking? 1, tambah lagi, 2, 3, 4, 5. Itu orang lahirnya cacat. Cacatnya nggak kira-kira. Kelainan tulang, kelainan otot-otot. Sehingga sampai sekarang dia cacat sampai hari ini. Sudah cacat, badannya meliuk-meliuk nggak karuan. Mukanya jelek, klik aja di Google. Mukanya jelek sekali. Anak cacat, bisu lagi, lumpuh lagi. Yang bisa bergerak cuma telunjuk jari tangan kanan dan bibir. Yang lain lumpuh semua. Tapi jenius. Dia disebut Einstein abad 20 dan abad 21. Masih hidup sampai hari ini di Inggris. Dia jadi pembicara internasional. Teorinya hebat-hebat. Nah itulah bukti. Siapapun ladang itu, bagaimanapun bentuk dan keadaan dan ukurannya. Berarti kata itu. Pokoknya kalau dia ladang, pasti ada harta yang papa simpan di dalam ladang. Nggak peduli apa agamanya. Steve Jobs itu Hindu. Walaupun namanya Steve. Karena gereja yang salah. Tidak memberi tempat. Jadi saya nyekolahkan orang itu nggak cuma yang Kristen. Buat saya pokoknya dia orang, saya akan urus. Pokoknya dia orang. Demi surga itu nyata di bumi. Yang bandel sih ada juga nggak mau ada. Oh dibandingkan banyak itu nggak ada artinya. Saya sudah meluluskan 12 dokter umum, saudara. Dan 2 spesialis. Tapi sejak tahun 2010
8 yang lalu saya nggak bisa nyekolahkan lagi dokter. Biayanya mahal sekali. Ratusan juta masuk dokter sekarang. Saya nggak sanggup, saudara. Waktu tahun sebelumnya saya masih murah, saya masih bisa. Nah, ngerti saudara? Oke, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Ayo cepetan. Ada nggak? Kalau nggak ada ya pulang. Saya jam 5 dia untuk pertemuan lagi. Ada? Saya beri kesempatan. 1-2 orang ada yang mau tanya? Masih mikir? Gak ada? Ayat terakhir. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Baca Filipi 2 ayat 21. Filipi 2 ayat 21. Jadi bisa bayangkan ya saudara, kalau gereja melakukan firman ini, surga itu ada di dunia betul-betul. Amin. Karena hal kerajaan surga itu seumpama. Udah, ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, ya, kepentingan Kristus Yesus. Ayat itu simpel. Jadi yang menyebabkan surga tidak nyata di bumi ketika sebagian besar pendeta dan orang Kristen hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Itu rusak. Bagi yang belum tahu, cuma saya saksi aja ya, supaya saudara itu punya hati yang sama. Nggak usah takut. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang mendirikan sekolah gratis cukup banyak. Saya diberi kesempatan Tuhan ngelola sekolah di 10 provinsi di Indonesia. Kenapa saya nggak buka gereja? Buka sekolah. Karena sekolah itu pelayanan Tuhan Yesus. Begitu dia tampil di dunia, dia cari murid, bukan teolog. Catat itu baik-baik. Dan sampai hari terakhir dia naik ke surga, orang nggak panggil dia pendeta Yesus, tapi guru Yesus. Jadi saya meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Maka itu ketika film Laskar Pelangi tampil, saudara, saya telepon semua teman saya pendeta dan yang punya yayasan-yayasan sekolah Kristen. Saya bilang, nonton film itu. Kamu tahu, saya bilang, film itu melempar tai ke muka Tuhan Yesus. Kenapa orang bilang begitu? Ayo jujur. Sekarang ini kalau kita mendengar kata sekolah Kristen, sekolah Katolik, yang muncul pertama apa? Nah, kenapa sekolah Kristen Katolik diidentikan mahal? Nggak ada Yesusnya di situ. Nah, Muhammadiyah bisa buat sekolah gratis. Dan itu Laskar Pelangi. Apa kita nggak malu? Saudara harus tahu, film Laskar Pelangi adalah film Indonesia pertama yang dibeli oleh Hollywood. Film Malaysia pertama dibeli Hollywood itu Ipin dan Upin. Serius, saya mau perhatikan itu. Nah, dengan nama Rainbow Warrior, novel Laskar Pelangi, tahun lalu bulan Oktober 2012 saya hadir. Karena saya dengan Andre Hirata itu saya sangat kagum. Saya 2 kali ketemu dia. Saya respect pada dia, ini orang hebat. Nah, Oktober 2012, pemerintah Australia lewat Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa novel Laskar Pelangi itu buku wajib, sastra wajib Indonesia untuk seluruh perguruan tinggi Australia. Waktu pemerintah meresmikan di Melbourne, saya hadir. Saya bilang, ini luar biasa. Kemana gereja? Betul, kemana gereja? Saudara lihat, nanti kalau saudara ke Pondok Gede, Universitas Haji, ya, itu luar biasa. Fakultas kedokterannya, itu motonya pasti lulus. Karena mereka berjuang dan dipraktekkan ke desa-desa. Karena saya sekeliling banyak desa, saya ketemu merutak dari situ, Pondok Gede. Wah, mana yang Kristen? Contoh kecil ya, kita harus mikir ini. 5 tahun terakhir, saya nggak tahu saudara mengamati nggak, di semua kota besar Indonesia 5 tahun terakhir jumlah rumah sakit swasta meledak tidak? Cepat jawabnya atau tidak? Mengapa? Karena pemerintah membuka keran lebar-lebar untuk swasta punya rumah sakit. Karena pemerintah nggak mampu menampung rakyat yang sakit di rumah sakit umum daerah. Masalahnya, dengar dulu. Anak-anak muda Kristen yang jadi perawat itu 0,03 baru 1%.
Jujur lihat teman-teman saudara, mana dia mau jadi perawat? Maunya Indonesian Idol semua. Belum tahu tidak? Yang cuma tampil. Nah kalau rumah sakit begitu banyak, lalu anak Tuhan gak jadi pelayan perawatnya. Siapa ngelayani orang sakit? Ini fakta. Gereja kehilangan perawat yang punya hati Yesus. Jawab ya atau tidak? Karena orientasi gereja bukan ke orang, tapi ke fasilitas. Yang kedua, jumlah guru Kristen makin habis.